publik harus menyumbang bagi pembangunan suatu gagasan kolektif yang dianut bersama-sama mengenai kepentingan publik itu sendiri. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi-solusi cepat yang didorong oleh pilihan-pilihan individual. Akan tetapi lebih tepatnya adalah untuk menciptakan kepentingan dan tanggung jawab secara bersama-sama. Agama sebagai suatu keyakinan yang bisa mendorong orang dalam melakukan hal-hal tertentu, apakah mampu mencari kepentingan publik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Amran Habe di channel Inspirasi, Motivasi dan Pendidikan. Saat ini kita akan berbicara tentang agama dan public service. Agama secara epistemologis, para pakar di bidang agama memaknai sebagai ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasulnya. Ada juga yang memaknai bahwa agama itu adalah undang-undang ketuhanan yang memimpin orang yang memiliki akal sempurna, yang dengan ikhtiarnya menuju kepada kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi secara epistemologis dapat kita maknai bahwa agama adalah sebuah jalan untuk melahirkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, secara epistemologis, untuk mencapai atau menemukan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, maka beragama itu adalah sebuah proses penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Tunduk, patuh terhadap aturan-aturan yang ada dalam konsep beragama, menyelamatkan sesama, melahirkan perdamaian atau menciptakan perdamaian, menjadi titian untuk semua orang bisa selamat, menerima perbedaan dan berbaik-baik dengan sesama. Ini makna agama secara epistemologis. Secara terminologis, agama itu diartikan sebagai aturan atau tata cara hidup manusia untuk membangun hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya manusia. Itu secara terminologis, atau lebih dikenal dengan istilah hablum minan nas wa hablum minallah. Konsep agama secara etimologis. Agama ini kan bahasa Sanskerta, dua kata, agama. A berarti tidak, gama berarti kacau. Dimaknai juga kocar-kacir, berantakan. Jadi agama jika dilihat secara etimologis konsepnya menurut bahasa Sanskerta, agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah
atau tujuan tertentu. Dalam istilah Latin dikenal dengan religion atau religere. Ini punya makna mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi kalau makna religion dalam Latin itu, agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan dengan ilahi, dengan Tuhan. Nah, kalau istilah Arab menggunakan ad-din, ad-dinul Islam. Ini berasal dari kata dana yadinu dinan. Berarti tatanan atau sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Jadi dapat dikatakan konsep agama secara etimologis, epistemologis maupun terminologis bahwa agama itu aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesamanya manusia. Atau agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya serta lingkungannya. Itu makna agama. Jika demikian halnya, maka agama ini memiliki cita-cita luhur. Cita-cita luhur itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan yang diyakini maupun antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki cipta, rasa, dan karsa untuk berkembang terus, berperadaban terus. Maka agama sesungguhnya hadir untuk menjadi pengarah lewat kitab-kitab suci yang diyakini. Dalam Islam diyakini sebagai agama penyempurna dari semua agama samawi yang pernah ada. Dengan kitab sucinya Al-Quran. Jadi pertanyaan dasar di awal bahwa apakah agama mampu menemukan kepentingan publik yang sebenarnya? Jawabannya sangat mampu. Cuma yang menjadi persoalan akhir-akhir ini adalah agama terkadang dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melakukan perbuatan yang biadab. Agama dijadikan sebagai alat legitimasi untuk mengumpulkan donasi dengan dalih kemanusiaan. Padahal pada kenyataannya donasi tersebut lari masuk ke kantong. Donasi tersebut lari masuk ke kelompok-kelompok yang akan melakukan tindakan kriminal atas nama agama. Ini contoh. Jadi kalau agama didudukkan pada porsi yang sebenar-benarnya, maka dunia ini akan tentram. Dunia ini akan damai. Karena intisari daripada agama adalah cinta kasih. Dalam agama Islam, rahmatan lil alamin. Cinta kasih, welas asih, damai sejahtera. Mari kita kembali kepada hakikat agama yang sebenarnya. Kita kembali kepada kitab suci yang kita yakini. Dan semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang tercerahkan dengan
tuntunan keilahian agama yang kita yakini. Hablum minan nas, hablum minallah kita jaga, dan yang tak kalah pentingnya adalah hablul linafsi. Kita selesaikan diri kita sendiri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.